Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di pagi hari ini semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta sisa hidup kita semoga senantiasa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran ihsan. Tidak terasa bahwa bulan ini adalah bulan terakhir tahun 2021. Perasaan baru belum lama Januari, minggu depan sudah datang lagi Januari, namun beda tahunnya dari tahun 2021 menuju 2022. Disinilah perasaan dunia, waktu, hari begitu cepat. Pada dasarnya karena kita masih betah hidup dalam dunia sehingga kita mengatakan bahwa perasaan baru kemarin di tahun baru ini udah mau tahun baru lagi. Perasaan baru kemarin malam minggu, pagi minggu, ternyata sekarang sudah pagi minggu lagi. Terus begitu saja. Yang lama itu orang yang sedang kurang sehat pasti merasa bahwa hidup ini lama. Di malam hari nggak bisa tidur, perasaan lama, kasihan karena badannya tidak fit. Orang yang tidur nyenyak baru juga tidur udah bangun, padahal perasaan inilah hadirnya Allah sehingga perlu kita perhatikan. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Tujuannya kenapa Allah berikan ujian, cobaan? Melainkan sesungguhnya kami berikan fitnah pada orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Banyak manusia yang diberikan ujian, diberikan cobaan, bahkan diberikan fitnah. Apa tujuannya? Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah melihat siapa mereka yang jujur, mereka yang benar, wa laya'lamannal kadzibin, dan siapa pula orang yang mendustakan, yang bohong. Sama-sama hamba Allah tapi ada yang shadiq, ada yang kadzib. Sama-sama ciptaan Allah, ada yang soleh, ada yang salah. Disinilah ujian-ujian yang selalu menimpa manusia. Di antaranya adalah kita. Kadang kita sehat, kadang pula kita sakit. Ketika sakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehat juga bagian daripada ujian. Karena khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang semuanya itu adalah ujian. Tujuannya adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik saat diuji. Hidup ujian, mati ujian, sehat ujian, sakit juga ujian.
Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Itulah hidup. Kalau kita tidak berbuat baik berarti kita orang yang tidak mau hidup, seolah-olah seperti itu. Kenapa demikian hadirin? Karena manusia nanti akan ditanya dari 4 faktor kehidupannya. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW, la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidak hentinya langkah manusia pada hari kiamat hatta yus'ala, sehingga ditanya. Ketika mau melangkah masuk ke dalam surga ditanya manusia. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama an umrihi fi ma'afna, yaitu yang pertama tentang umurnya, dipakai untuk apa saat hidup. Kita hidup tahun ke tahun, umur kita, usia kita, ada yang muda tua, ada yang sedang, bahkan ada yang masih anak-anak. Ya. Makanya kalau udah tua, umur sebanyak yang dia lalui, bisakah kita menimbang mana kebaikan kita dan mana keburukan kita? Kalau kita koreksi pada diri kita masing-masing, kita tanya pada diri kita, banyakkan mana amal soleh dan amal salah? Kira-kira banyakkan pahala atau banyakkan dosa? Begitu, ya. Karena umur akan ditanya. Dari berapa tahun kita kenal Islam? Dari umur berapa tahun pula kita kenal sholat? Dari umur berapa tahun pula kita sholatnya khusyuk, atau udah tua makin khusyuk atau makin kagak khusyuk sholatnya? Begitu hadirin. Dan itu perlu kita evaluasi pada diri kita. Ya, jangan-jangan malah sebaliknya, udah kenal Islamnya umur udah tua, di atas 40 tahun, sholatnya semau-maunya begitu, ya, ibadahnya sebisa-bisanya, sehingga kalau ditanya khusyuk dan tidak, pasti jawabannya semuanya tidak khusyuk. Kalau udah tua sholatnya makin kagak khusyuk, nah ini pertanyaan besar. Kalau sudah nggak khusyuk, bagaimana kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Bagi orang-orang beriman kalau sholatnya khusyuk, begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya pula wa ilmi fima fuil. Ya. Ilmunya dipakai buat apa? Ini hadirin. Kita ngaji dibawa kemana? Kita pakai untuk apa kita ngaji? Apakah semakin kita banyak ngaji, kita malah punya keyakinan dan bertanya pada diri kita serta berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, aku lebih baik daripada mereka. Semakin kita banyak mengaji, jiwa kita selalu berkata, aku lebih baik, aku lebih baik. Atau dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semakin dia punya ilmu, dia akan semakin tawadhu. Semakin dia banyak ngaji, dia semakin menyadarkan diri bahwa hidupnya selalu banyak salah. Kena ngaji, ya, ngejaga jiwa, jiwanya selalu banyak dosa dan banyak salah, sehingga dia selalu berdoa. Ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam hidupnya belajar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu lengser dari surga malakut sampai ke alam dunia. Dia cuma berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ada makhluk Allah yang hidupnya lebih dulu dibanding manusia, ya, diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah berkata, ana khairum minhu. Diperintah untuk sujud ketika Allah menciptakan Adam, ya, Allah kumpulkan, diperintah sujud para malaikat sujud, sementara illa iblis tidak. Sampai ketika ditanya mana akala tasjud id amartu, qalu ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, ketika ditanya kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud, dia menjawab, aku lebih baik daripada manusia, daripada Adam.
Engkau menciptakan aku dari api sementara manusia diciptakan dari tanah. Gara-gara dia merasa lebih baik daripada ciptaan Allah yang lainnya, maka dilaknatlah sampai akhir hayatnya. Itu iblis tidak akan dapat sedikit pun nikmatnya surga. Begitu pula kita, ketika kita makin banyak ilmu, ketika kita makin banyak belajar, apakah hati kita makin mengatakan ana khairun minhu? Itu adalah warisan iblis laknatullah. Tapi semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak ilmu, kita semakin tawadu, akhirnya kita selalu berkata dan menyadarkan diri dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini adalah warisan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para manusia. Itu yang kedua. Sehingga ilmu kita yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga kata Nabi SAW, wa amalihi min aina iktasabahu, ya. Hartanya diraih dari mana, digunakan untuk apa? Tuh. Coba bayangkan. Sehingga manusia janganlah mencontoh Qarun. Ya, tapi contohlah Nabi Musa alaihissalam. Qarun berkata, qala inna ma ataitu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku diberikan ilmu. Aku pintar karena memang aku belajar. Aku kaya karena memang aku berusaha. Sehingga harta benda ini adalah milikku 100%. Nggak ada urusan dengan orang lain. Itu ucapan, bukan ucapan Nabi Musa, melainkan ucapan itu adalah ucapan Qarun yang menyombongkan diri ketika dia diberikan limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguhnya aku butuh kebaikan darimu yang Kau turunkan ke alam dunia ini. Min khairin fakir. Nabi Musa berdoa, ya Rabb, aku butuh kebaikan darimu, bukan karena kekuatan kita. Sehingga kita nih pada pagi hari ini rajin ke masjid, kita salat berjamaah, jaga hati kita jangan sampai saya mau ke masjid memang dari kecil, tuh kan? Ada unsur kesombongan. Baik dari kecil maupun udah tua, semuanya itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelas Nabi Musa aja berdoa, Rabbi, ya, Tuhanku ini lima anzalta ilaihi min khairin fakir. Ya, minta kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena gerakan kita, tapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain begitu banyak hadirin, laula fadlullah wa rahmatullah kuntum minal khasirin. Seandainya tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sekarang hadirin, Masya Allah, ya, orang sudah banyak yang ngeyel terhadap kebenaran, ya, udah gak yakin terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih dibolehkan ngaji, mumpung kita masih dibolehkan mengisi masjid, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, mumpung kita masih hidup, Nabi sudah berwasiat iktanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah hayatmu, ya, hidupmu qabla mautika. Ya, hayatuka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ya, salat ketika masih hidup. Kalau sudah mati disolatkan. Ya. Ngaji mumpung masih hidup. Kalau udah meninggal dunia banyak diajiin. Ya. Inilah yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, karena harta kita, usaha kita, gerak-gerik kita, hakikatnya semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin? Karena kadang kita kalau lagi semangat ibadah, ya,
Kalau lagi nggak semangat, ya nggak semangat kan gitu. Saya datang ke sini kadang jam 4 kurang sudah bersuara sampaikan, lagi semangat tuh pengurus masjidnya. Ya, tadi jam 4 aja masih kosong, orang lain udah ajan masih kosong juga tuh, karena mungkin ya lagi ada uzur yang lain. Itu hidup hadir. Coba kalau tidak dibangunkan oleh Allah, sehingga ketika kita bangun kita dianjurkan oleh Rasul untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji telah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku. Ya, kita tidur ditidurkan oleh Allah. Karena tidak semua orang ya gampang untuk tidur. Ya, ada orang yang memang kebluk untuk tidur sehingga tidak bangun-bangun. Ya, waktu subuh tidak bangun sampai siang. Tuh, maka kita harus bersyukur dan ini adalah anugerah dari Allah. Ya, kita punya umur, kita manfaatkan ibadah, kita punya ilmu, jangan sampai seperti ya iblis laknatullah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya ilmu. Kita amalkan sesuai ajaran yang diajarkan oleh Allah dan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula harta yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya memang itu adalah anugerah dari Allah. Usaha kerja kita itu cuma ikhtiar kita. Ya, sehingga rezeki beda-beda walau satu kantor. Sudah sampai di rumah beda-beda, punya rumahnya pun beda-beda, kendaraannya pun beda-beda, tidak sama. Padahal satu kantor gajinya sama, tapi udah sampai di rumah pasti sesuatu yang nyangkut beda-beda. Inilah Allah urusannya. Ya, sehingga harus kita sadari ketika kita diperintah untuk berinfak. Ketika kita diperintah untuk bersedekah. Ya. Karena kalau hidup kita pelit dengan diri kita, pelit kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan merasakan hidup ini sempit kalau sudah dikasih sakit. Hidup ini terasa lama kalau sudah dikasih susah. Hidup tidak bisa kemana-mana, jalan tidak kuasa umpamanya. Masya Allah hadirin. Ya. Yang keempatnya Nabi bersabda, ya, bahwa tubuhmu wa anjisni fi ma'abla, ya, organ tubuh kita. Ya. Makanya para nabi dan rasul sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia berkata, tawaffani musliman wal hikmi bisolihin. Ya Rab, wafatkan aku sebagai orang yang tunduk kepadamu. Ya, wal hikmi bisolihin, dan kumpulkan kami beserta orang-orang soleh. Jangan seperti Abu Jahal berkata, inni anal azizul karim, aku adalah makhluk yang paling mulia. Sampai Allah berfirman, dzuk innaka antal azizul karim, rasakan siksaanku wahai Abu Jahal, karena engkau merasa paling mulia. Tuh. Ketika manusia merasa paling, ya, maka dampak akibatnya pun akan memakan diri sendiri. Sekelas Abu Jahal, ya, menyombongkan diri, bahkan jauh dari itu Fir'aun laknatullah, tuh, melegenda dan dibakukan dalam Al-Quran sampai organ tubuhnya pun langit tidak terima, bumi tidak terima. Ya. Kenapa demikian? Karena dia merasa ana rabbukumul a'la, mengaku dia sebagai apa? Tuhan. Ya, nggak menyadarkan diri, padahal dia manusia seperti manusia yang lainnya. Padahal dia makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, beda antara khalik dengan makhluk. Kalau khalik tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, selalu maha gagah dan perkasa. Sementara manusia walau kadang perkasa tapi terbatas keperkasaannya. Ya. Ketika dia masih gagah, memang ia kelihatan gagah, tapi kegagahan itu ada batasannya. Tuh, tadinya kan kita gagah, lama kelamaan
Berjalannya waktu mulai rambut berubah, mata berubah, tadinya jeli melihat, sekarang sudah mulai kunang-kunangan yang kita lihat, ya. Tenaga sudah mulai berkurang, kulit sudah mulai berkeriput tuh, ya. Ini kan menandakan bahwa kehebatan makhluk yang diberikan oleh Allah ada batasannya. Sehingga nggak layak kalau kita mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia, yang paling gagah sampai menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia yang paling kaya raya, Nabi dan Rasul, istrinya banyak, multi talenta. Bukan hanya kepada manusia dia bisa berkata-kata, pada burung pun dia bisa berbicara, sampai kepada semut pun, ya, diceritakan kepada Nabi Sulaiman, sampai semut namanya dibakukan dalam Al-Quran, kisah semut dengan Sulaiman, namanya An-Naml. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardah wa adkhilni min ibadika shalihin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, berilah kami, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang bersyukur. Ini tubuh kita. Kita hidup bersyukur atau kufur, hadirin. Kelas Nabi Sulaiman, gagahnya bukan main, perkasanya bukan main, kayanya sangat luar biasa. Istrinya pun gagah, cantik-cantik dan banyak. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 200, coba bayangkan, ya. Sehingga kita gak usah mikirin gimana ngegilirnya, itu urusan Nabi Sulaiman, sejarahnya gitu, ya. Kita mau mencontoh boro-boro sampai 200, satu aja udah kompak kita kan gitu, hadirin rahimakumullah. Apa kalau bukan kita minta kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, an askura ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat punya anak, nikmat punya keluarga, nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, sampai wadkhilni min ibadika shalihin. Dikumpulkan, dimasukkan ke tempat yang memang pada dasarnya kita gak layak untuk masuk. Tapi alangkah ruginya kalau kita tidak dimasukkan. Apa kata Nabi Sulaiman? Wadkhilni min ibadika shalihin. Kumpulkan kami beserta hamba-hambamu yang soleh. Ya hadirin rahimakumullah. Kenapa sampai demikian? Karena hidup itu singkat. Kok singkatnya itu tadi, sebentar lagi udah tahun baru, ya. Dari 2021 menuju 2022, perasaan kita baru umur sekian tahun, 50 tahun, kok kayaknya udah loyo banget gitu. Udah sakit-sakitan. Kan kita kalau udah sakit baru menyadarkan diri, hadirin. Ketika kita belum sakit kita nggak sadar diri, merasa gagah, merasa hebat, merasa segala-galanya kita punya dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kata Allah, hidup itu terbatas. Iya sayudhirkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Seandainya Allah lenyapkan seketika, bisa hadirin gunung meletus, kuasa Allah. Bisa saja manusia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat, ya. Tahun 2004 terjadi tsunami, siapa yang tahu, siapa yang bisa mencegah? Ribuan orang melayang, ya. Ketika Allah berperan, Allah murka, tidak ada yang bisa untuk menahannya, hadirin rahmatullah. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia panjang umur berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan, hadirin. Syukurnya kita itu adalah taat, bukan sekedar mengucap alhamdulillah. Ketaatan itu menandakan bahwa kita memang
menjadi hamba yang senantiasa berterima kasih kepada Allah. Subuh berjamaah, sholat senantiasa berjamaah. Masya Allah hadirin, ya. Sampai keheran-heranan berapa minggu yang lalu pernah saya ceritakan di satu masjid, nggak nyangka ya, subuh hadirin, sampai jumlah jamaahnya 400 orang. Di mana itu? Di Masjid Ibadah ya, Sukabumi. 400 orang hadirin subuh. Siapa saja yang hadir ya, ternyata jamaah yang hadir radius dari yang dekat sampai yang 30 km. Coba bayangkan 30 kilo dari sini ke mana? Teluk Naga hadirin ya. Dari sini ke Tanjung Buru begitu. Kurang lebih 30 km. Perjalanan 1 jam ya. Dan itu banyak, padahal di daerah pegunungan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasa jamaahnya udah sepuh-sepuh tuh. Beruntung sepuh masih di mana? Di masjid. Daripada udah sepuh, udah tua, subuh ada di pasar gitu ya. Alangkah ruginya hadirin. Beruntung ketika dia subuh ada di masjid. Kenapa? Inilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari yang lemah. Ya, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Dari yang lemah kemudian menjadi kuat. Dari kuat kemudian menjadi apa? Lemah lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Baik kakak, tapi entar jatuh, loyo, lemah, mati. Bukankah ini terbatas? Bukankah ini singkat? Gitu. Ya, makanya mumpung kita masih apa? Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, ya. Mumpung belum pikun, umpamanya gitu. Dan syukuri nikmat ini. Itu diajarkan oleh para nabi dan rasul yang senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan tanda syukur kepadanya. Sampai dalam satu doa Nabi tidak pernah luput dalam doa tersebut, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, berilah aku hamba yang senantiasa ingat kepadamu. Jadikan aku sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri dirimu. Enggak semerta-merta kita mensyukuri nikmat Allah tanpa pemberian dari Allah, maka senantiasa meminta kepada Allah. Allahumma ja'alna syakuran waj'alna saburan. Ya Allah, jadikan aku hamba yang senantiasa bersyukur. Lagi-lagi selalu berdoa paling utama bagi kita ya. Banyakinlah doa mohon pada Allah ya. Karena salah satunya adalah hamba yang akan diakui adalah hamba yang mensyukuri nikmat dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Di samping hidup singkat, karena hidup itu kompetisi, hidup itu perlombaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khair. Setiap umat ada kiblatnya, maka berpaculah di dalam kebaikan. Ya. Masing-masing punya tujuan. Kalau orang mengatakan bahwa agama semuanya sama, buktikan nanti. Allah sudah mengatakan fastabiqul khair, berpacu di dalam melakukan kebaikan. Kebaikan menurut Allah dan Rasulnya, bukan kebaikan menurut manusia. Kalau orang mengatakan semua agama benar, oke, ayo kita berpacu. Siapa nanti yang akan diakui ya. Agama yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua juga agama mengaku apa? Benar ya. Mengaku diakui oleh Tuhan. Tanyakan nanti Tuhan yang mana yang mengakui agama masing-masing. Kita harus yakin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Inna dina 'indallahil Islam. Ini udah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat. Kita berpacu ya. Berlomba
Maka bangun pagi pun berlomba hadirin, yang datang duluan otomatis nilainya lebih banyak kan gitu. Yang datang paling belakangan ya otomatis nilainya juga belakangan. Jangan datang belakangan berkatnya pengen duluan gitu. Itu mah di dunia bisa aja seperti itu, tapi di akhirat gak bisa begitu ya. Malaikat kerjaannya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah durhaka sedikit pun, dia senantiasa taat apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ya. Maka berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan, sehingga kebaikan yang mana yang nanti akan menolong kita ya. Kebaikan mana yang bisa menghapus dosa-dosa kita, kebaikan mana yang bisa menghilangkan ya kesalahan-kesalahan kita. Sampai satu contoh hadirin, Nabi menceritakan pezina hanya ngasih minum seekor anjing. Itu anjing yang dikasih air. Bagaimana kalau manusia yang minumnya? Gimana ketika manusianya sedang puasa ya, lalu saat berbuka dikasih air untuk diminumnya? Masya Allah udah puasa kan gitu. Manusia yang minumnya, anjing saja nilainya sampai menghilangkan dosa perzinahan, padahal PSK ceritanya. Allah tidak peduli lagi dengan apa? Dengan kerjaan dia, tapi perbuatan yang satu, memberi minum seekor anjing hadirin. Itu anjing loh yang digambarkan oleh Nabi, apalagi ini manusia. Siapapun manusianya, atau mereka memang orang muslim atau mereka orang kafir, ketika memang membutuhkan lalu kita bantu dan kita tolong, otomatis nilainya ya, bisa melebihi daripada memberi minum seekor anjing ya. Maka berbuatlah, bukan sekadar fisiknya perbuatan kita, tapi hati yang harus kita jaga, hati yang harus kita niatkan. Karena perbuatan bukan sekadar lahiriah, tapi batiniahnya. Kita sholat jangan hanya sekedar fisik kita sholat, tapi otak dan hati kita harus kita ajak untuk sholat. Ketika kita ngaji jangan hanya mata saja yang melihat, tapi hati pun harus melihat. Jangan sampai kita ngaji masuk telinga kanan, keluar melalui telinga kiri ya. Dan banyak hadirin yang kadang ngaji tidak mau kesindir, tidak mau kesinggung, ya, ngaji gitu kan. Macam-macam manusia. Makanya kita sadari diri kita ya, bahwa perlombaan-perlombaan ya, pacuan-pacuan bagi diri kita itu dalam rangka meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekecil apapun kebaikan tunaikan dan kerjakan, sehingga hidup kita ini tidak ada lain melainkan apa? Melakukan kebaikan. Kita punya harta bersedekah silakan, besar kecilnya ya, apapun siapapun mereka, baik yang minta maupun yang tidak minta. Orang yang tidak minta ya banyak, orang yang tidak minta yang apa? Yang sangat membutuhkan. Tidak semua orang miskin jadi pengemis. Bahkan orang kaya juga banyak yang jadi apa? Pengemis. Tapi tidak semua orang miskin pengemis, karena ada orang miskin yang menjaga harga dirinya sehingga dia tidak jadi pengemis dan tidak minta-minta. Biarkan orang lain tidak tahu pun kemiskinan dia. Itu orang yang punya harga diri namanya. Tapi tidak salah ketika ada orang miskin minta-minta. Bahkan jika ada orang kaya minta pun, ini bahasanya begitu. Tinggal nanti yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas otomatis lebih baik daripada tangan yang di mana? Yang di bawah. Sekecil apapun kebaikan. Sehingga nanti endingnya di mana kebaikan kita yang bisa memasukkan kita ke dalam apa? Ke dalam surga. Tidak semua kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Bisa saya satu tadi itu pezina masih minum seekor anjing. Bukan berarti dia tidak sholat, bisa saja dia sholat, tapi pekerjaan sebagai PSK. Ceritanya adalah PSK. Maka hati harus kita jaga. Karena ada seorang pembunuh dalam kitab Riyadhus Shalihin, 100 orang, tadinya 99, nanya kepada Rahim, ya Rahim, aku preman, sudah membunuh 99 orang, aku mau tobat, ada nggak pintu tobat? Kata si ahli ibadah, waduh,
Jangankan elu yang udah karatan. Ya, saya aja yang rajin ibadah belum tentu diterima. Dia tanggal leher tuh orang 1600 orang. Ketemu dengan orang alim, inilah bedanya alul ibadah dengan alul ilmi. Kalau orang alim ketika ditanya, saya membunuh 100 orang, ya terus saya mau tobat, ada nggak pintu tobat? Dibacakan ayatnya, Innallaha tawwabur rahim, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Gitu ya? Iya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan kampung halamanmu, lari dan cari kampung orang-orang soleh. Di sanalah kalian tobat. Baru melangkah separuh jalan, tapi sudah mendekati ke tempat finishnya. Malaikat Israel diperintah untuk mencabut nyawanya. Belum melakukan kebaikan, baru niat doa. Ya. Belum sempat tobat, baru niat mau apa? Mau tobat, menuju orang-orang soleh. Dia tinggalkan kampung halaman yang banyak dosa. Akhirnya apa? Malaikat rahmat yang menjemputnya. Padahal malaikat ajab juga sudah datang. Kenapa? Kata malaikat ajab, dia banyak dosa, membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, sembarangan. Dia udah punya niat untuk melakukan kebaikan. Maka Allah kirimlah malaikat sebagai hakim. Itu ukur ya, jauh mana start dengan finishnya. Kalau dekat ke finishnya berarti kebaikan dia sudah ada, niatnya lebih utama. Begitu hadirin. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bosan untuk melakukan apa? Amal soleh. Karena kata Nabi tadi di awal, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Sekecil apapun kebaikan kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, bahwa perlombaan itu sangat apa? Perlombaan itu ya, ada konsekuensinya hadirin. Harus sportif. Ya, kalau main bola kadang ke center, ya, kadang ke tendang, kadang ke jegal dan sebagainya, itu udah resiko, begitu loh ya. Sehingga ada yang profesional dalam main bola, ada yang curang dan sebagainya. Itu hidup namanya. Sehingga kalau demikian yang namanya kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah ya, sehingga nanti bisa saja ada yang masuk surga, ada yang masuk dalam neraka. Itu hidup. Karena di dunia nanti akan menuju dua tempat yang Allah ciptakan, surga atau neraka ya. Makanya surga itu harus diapain? Diminta. Minta kepada siapa? Yang menciptakan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi minta dan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berilah ridhomu dan surgamu. Masya Allah hadirin, lagi-lagi hidup kita ini ya, yang sangat singkat, hidup kita yang sangat cepat ya. Maka perhatikan perbuatan-perbuatan kita ya, dan selalu jangan sampai bosan untuk apa? Melakukan kebaikan. Yang terakhir ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dia selalu musyfiqun, hidupnya hati-hati. Kita harus hati-hati hidup di zaman sekarang hadirin. Jangan sampai akidah kita hilang gara-gara ya, kehidupan zaman sekarang ya, gara-gara salah gaul, gara-gara salah ustaz, gara-gara salah ini dan itu ya, yang akhirnya akidah kita apa? Hancur dan terkontaminasi oleh yang lainnya. Hidup harus hati-hati sampai waltan nafsu ma qaddamat liqadnunkan, untuk kedepannya kita berpikir, bukan sekedar sekarang. Yang keduanya walladzina bi ayati rabbihim yu'minun ya, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap ayat-ayat Allah, dia harus yu'minun, yakini firman Allah
Walau sebagian manusia banyak yang sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia pelintir tuh ayat-ayat Al-Qur'an dengan otaknya, dengan akalnya, bahkan dengan hawa nafsunya. Fobia terhadap kebenaran banyak banget hadirin di zaman sekarang. Maka iman itu harga mati bagi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allah matim lana bil iman, wa atim lana bil Islam, wa atim lana bi husnil khatimah. Penghujung kita biar punya iman, punya Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kan rahasia Allah. Kalau bukan kita mohon dan meminta kepadanya, keimanan kita biar dijaga oleh Allah. Ya, jangan sampai iman kita tidak diakui oleh Allah. Karena Allah pun sudah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi keimanannya tidak diakui oleh Allah. Nauzubillah. Yakinilah ya, bahwa ayat-ayat Allah memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an tidak terkontaminasi sedikit pun, karena Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang terakhir hidup kita ya, ketika kita beriman pada Allah, maka janganlah sekali-kali kita menyekutukan dirinya. Ya, menyekutukan dirinya. Ya. Bacalah buku Tauhid Kang Iman, kenal nggak? Kang Imanuddin almarhum, pakar tauhid. Dia sampai mengatakan, mohon maaf ya, kalau orang Arab rokok kata dia haram, orang Indonesia bilang rokok itu makruh. Maaf nih ya, tapi katakan iman haram tidak, makruh tidak. Tapi bagi perokok katakan iman itu apa? Menyekutukan Allah. Kan lebih kejam lagi tuh orang ngomong, ya. Sampai seperti kenapa dibilang musyrik? Karena kecanduan. Kalau nggak merokok, yang kata dia begitu, ya. Nggak bisa melek. Padahal dulunya kagak ngerokok. Ini satu contoh ya, kembali kepada keyakinan kita. Sehingga ya, jangan sampai hidup kita ya, terdesir sekecil apapun kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riya pun bagian daripada musyrik. Sementara riya itu sering ada pada diri kita. Hidup kita ingin dipuji, begitu biasanya. Itu harus kita jaga. Bukan sekedar menyindir dan menyinggung tentang itu ya, tapi ini satu perbuatan yang harus kita perhatikan. Karena hidup ini akan musnah dan akan hilang, serta kita pun akan dicabut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya kalau kita memiliki sifat itu dan kemusyrikan. Nauzubillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah kemusyrikan. Sehingga ini enggak boleh diremehkan. Harus yakin dengan kebesaran Allah, dan ini ayat dan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadilah orang Islam yang senantiasa ya berhati-hati, jadilah orang Islam yang yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang Islam yang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dipelihara serta dibimbing ke arah yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Tidak? Kita iri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.